Selamat siang untuk seluruh jemaat GPI Gideon. Saya mengucapkan terima kasih banyak untuk Om Magulang yang telah memberikan saya kepercayaan hari ini, juga untuk Pastor Sam yang telah memberikan kepercayaan untuk saya juga hari ini untuk dapat menyampaikan firman Tuhan. Saya tidak pernah terbayang ya, saudara-saudara jemaat Tuhan. Saya biasanya bermain drum di belakang dan hari ini saya harus berdiri di sini. Rada unik juga ya hari ini berdiri di sini ya. Tapi sekali lagi terima kasih banyak buat kepercayaan diberikan dari gembala di tempat ini dan juga wakil gembala. Saya tadi waktu praise and worship, terutama di bagian depan, saya mendengar tadi ada kata-kata Bapak Gembala yang relate dengan apa yang akan saya sharingkan hari ini. Kalau Bapak Ibu mendengar tadi apa yang di-sharingkan oleh Bapak Gembala almarhum, Bapak Gembala bilang begini, kita hadir di tempat ini untuk datang ke hadirat Tuhan, kita menangis dan meratap untuk datang kepada Tuhan. Dan hari ini kita akan belajar sesuatu di firman Tuhan. Boleh dibuka slide-nya, Stefan. Baik, hari ini saya akan membahas satu tema, yaitu tentang go into and close the door. Ini bukan jadi publisher ya. Jadi go itu artinya masuk dan tutup pintu. Nah, kira-kira apa sih meaning tentang firman Tuhan hari ini? Next slide. Baik, hari ini kita akan coba melihat di kitab 2 Raja-Raja. Kita boleh lihat ayatnya. Di sini ada 2 Raja-Raja 4 ayat 1 sampai 7 dan juga ada 2 Raja-Raja 4 ayat 8 sampai 37. Jadi sebenarnya di 2 Raja-Raja ini sebenarnya ada 3 perikop. Kita kalau boleh buka ya kitab kita, Bapak Ibu boleh buka di 2 Raja-Raja. Di 2 Raja-Raja 4 ini sebenarnya ada beberapa kisah ya, 1, 2, 3, dan 4. Namun saya hari ini akan fokus di 2 kisah pertama. Berhubung karena waktu yang singkat, jadi di sini saya coba menjelaskan melalui slide yang ada di depan, mungkin Bapak Ibu dapat melihatnya. Jadi di 2 Raja-Raja 4 ayat 1 sampai 7 ini sebenarnya berkisah tentang Elisa. Jadi 2 kisah ini sebenarnya berbicara tentang Elisa, ya. Jadi kalau Bapak Ibu lihat untuk di kisah yang pertama, pasti Bapak Ibu tahu lah tentang istri seorang nabi, berbicara tentang istri yang dia sudah tidak punya, dalam tanda kutip, tidak punya uang lagi ya, untuk membayar hutang-hutangnya dia. Jadi dia menerima mujizat Tuhan bahwa buli-bulinya terisi penuh. Pasti semuanya sudah tahu ya, sudah hafal tentang cerita ini. Itu untuk yang gambar pertama. Yang kedua, Bapak Ibu juga pasti ingat kisah Elisa tentang membangkitkan seorang anak, yaitu anak dari perempuan Sunem. Pasti semua kita sudah tahu. Tapi di sini saya coba memberikan tabel dan kita coba remind kembali ya. Jadi kisah yang pertama itu adalah kisah tentang minyak seorang janda. Permasalahannya apa di sini Bapak Ibu? Permasalahan adalah seorang janda yang dia mempunyai suami, yaitu seorang nabi yang takut akan Tuhan, tapi suaminya sudah mati dan penagih hutang sudah datang untuk mengambil kedua anaknya menjadi budaknya. Kita bisa baca ayatnya yang pertama di 2 Raja-Raja 4 ayat 1. Saya akan bacakan untuk kita semua. 2 Raja-Raja 4 ayat 1. Salah seorang dari istri-istri para nabi mengadukan halnya kepada Elisa sambil berseru, "Hambamu suamiku sudah mati, dan engkau tahu bahwa hambamu itu takut akan Tuhan. Tetapi sekarang penagih hutang sudah datang untuk mengambil kedua orang anakku menjadi budaknya." Nah, inilah permasalahan dari janda ini. Nah, kita lihat di cerita yang kedua itu adalah cerita tentang perempuan Sunem dengan anaknya. Di sini sebenarnya berkisah tentang perempuan Sunem yang tidak mempunyai anak. Jadi kalau Bapak Ibu ingat, ceritanya di sini Elisa tuh suka datang ke rumah dari perempuan ini. Jadi waktu Elisa datang, satu ketika perempuan ini berinisiatif. Dia bilang ke suaminya, "Kita buatin aja kali ya kamar buat Elisa. Jadi kalau misalnya Elisa datang, Elisa tuh bisa nginep lah depannya kalau hari ini." Nah, tetapi di sini berkisah tentang perempuan Sunem ini nggak punya anak. Singkat cerita, Elisa itu bilang sama Gehazi, bujangnya Elisa, tanya ke perempuan ini, kira-kira apa sih yang dia butuhkan. Nah, akhirnya Gehazi bilang, "Oh, dia nggak punya anak." Nah, akhirnya Elisa berbicara kepada perempuan Sunem ini. Dia bilang kepada perempuan Sunem ini bahwa tahun depan
kira-kira waktu ini, aku akan mempunyai anak. Tapi singkat cerita, pada saat anak ini ada di antara penyabit gaduh dia sama papanya, tiba-tiba kepala anak ini sakit dan akhirnya anak ini mati. Bapak Ibu bisa baca di 2 Raja-Raja 4 ayat 19 sampai 20. Saya bacakan untuk kita semua. Tiba-tiba menjeritlah ia kepada ayahnya, "Aduh kepalaku, kepalaku." Lalu kata ayahnya kepada seorang bujang, "Angkatlah dia dan bawa kepada ibunya." Diangkatnya dia, dibawanya pulang kepada ibunya. Duduklah dia di pangkuan ibunya sampai tengah hari, tetapi sudah itu matilah dia. Jadi di sini ada 2 permasalahan, satu dikejar sama penagih utang, satu anaknya mati. Tapi yang pertama saya akan fokus dulu tentang cerita perempuan Sunem ini. Kalau kita baca secara detail tentang cerita dari perempuan Sunem ini, ada satu hal yang sangat menarik. Banyak sebenarnya, tapi saya coba melihat ini yang buat saya menarik. Yang pertama, waktu anaknya mati, perempuan ini gak cerita sama siapapun. Nanti Bapak Ibu coba baca di rumah ya. Sama sekali dia tidak cerita kepada siapapun. Saya kasih ayat di sini. Nomor 1, ayahnya tidak tahu. Itu Bapak Ibu bisa lihat di 2 Raja-Raja 4 ayat 23. Perempuan Sunem ini cuma bilang kepada suaminya bahwa aku ingin pergi kepada Elisa. Suaminya nanya, kok pergi kepada Elisa? Kenapa? Padahal ini bukan waktunya untuk pergi kepada Elisa. Jadi papanya nggak tahu kalau anak ini mati. Kedua, bujangnya juga tidak tahu. Di 2 Raja-Raja 4 ayat 24, perempuan ini cuma bilang jalan aja. Kalau aku pokoknya kita pergi kepada Elisa, kamu jalan aja terus, jangan berhenti. Yang ketiga, bahkan Elisa juga tidak tahu anak dari perempuan Sunem ini mati. Bapak Ibu bisa lihat di 2 Raja-Raja 4 ayat 27 dan 32. Saya bacakan ini ya. 2 Raja-Raja 4 ayat 27. Ayat 27 berkata demikian. Dan sesudah ia sampai ke gunung itu, ini perempuan ini ya, dipegangnya kaki api Allah itu. Tetapi Gehazi mendekat, hendak mengusir dia. Lalu berkatalah api Allah itu, biarkanlah dia, hatinya pedih. Tuhan menyembunyikan hal ini daripadaku, tidak memberitahukannya kepadamu. Elisa tidak tahu kalau anak ini mati. Dan di ayat 32 juga berkata demikian, yang menunjukkan bahwa tidak tahu Elisa kalau anak ini mati. Nanti Elisa tahu anak ini mati waktu Elisa itu sampai di tempat anak ini, dia baru tahu bahwa anak ini mati. Dan terakhir, Gehazi pun juga tidak tahu. Gehazi itu bujangnya Elisa. Bujangnya Elisa juga nggak tahu. Jadi ceritanya Elisa waktu itu bilang sama bujangnya, pergi duluan lah. Gehazi jalan keluar, dia sampai ke rumah dari perempuan ini. Dan Gehazi waktu sampai ke rumah perempuan itu, Gehazi cuma bilang anak ini tidak bergerak. Anak ini tidak bergerak dan tidak ada nafasnya. Tapi dia nggak bilang bahwa anak ini mati. Nanti waktu Elisa datang, baru mereka semua tahu bahwa anak ini mati. Next slide. Di sini kita lihat ya, apa yang coba kita pelajari hari ini tentang perempuan Sunem ini. Banyak kali cerita tentang perempuan Sunem ini diberitakan tentang bagaimana iman dari perempuan Sunem ini. Atau seringkali dibilang seperti ini, perempuan Sunem ini walaupun dalam kondisi yang dia mungkin lemah, walaupun mungkin dia dalam kondisi yang bersusah hati karena anaknya mati, dia tetap berkata positif. Sering ya kita dengar tentang cerita ini. Tapi hari ini ada suatu wahyu Tuhan yang Tuhan berikan kepada saya waktu saya mempersiapkan sharing tentang ini. Kita baca di sini ya. Perempuan itu tidak hanya beriman, Bapak Ibu, tapi perempuan ini berusaha menutupi kematian anaknya. Tapi di sini harus digarisbawahi, dia menutupi bukan dalam konotasi negatif, tapi dia berusaha menutupi di sini dalam arti dia tidak mau sekitar dia ikut terpengaruh atau ikut menjadi faksi, jadi sedih ya kalau mungkin kalau kita bilang hari ini. Dia tidak mau sekitar dia tuh ikut mempengaruhi atau terpengaruh dengan kondisi kematian anaknya. Karena coba kita bayangkan ya, kalau misalnya kita saat itu ada dalam posisi tersebut dan perempuan Sunem itu bilang ke kita, anak saya mati. Bapak Ibu bisa bayangkan betapa pasti kan, hah mati, kenapa? Pasti gitu. Masa kita mati, iya mungkin ya. Pasti seperti itu kan. Nah ini yang tidak mau dialami oleh perempuan Sunem ini. Artinya apa? Dia hanya menyimpannya di dalam dirinya sendiri karena dia tidak mau sekitar itu
Karena kenapa? Kalau vibe sekitar dia menjadi sedih, otomatis akan mempengaruhi kekuatan imannya. Artinya apa? Dia tidak mau itu terpengaruh. Dan kedua, perempuan ini bukan hanya nggak mau atau menutupi, tapi perempuan ini tidak dapat memberitahukan kepada siapapun tentang kematian anak ini, karena akan berdampak suasana sekitar yang menjadi tidak kondusif atau sedih. Berapa banyak di antara kita hari ini, Bapak Ibu, yang pernah mengalami hal seperti ini? Kita mungkin bilang, oh gua kuat. Sebenarnya bukan karena kita kuat, tapi karena kita tidak mau orang sekitar kita jadi ikutan lemah. Banyak hari ini yang bilang, aku sudah tidak kuat lagi. Tapi waktu dia bertemu dengan seseorang, oh halo, apa kabar? Puji Tuhan, haleluya. Baik keadaannya? Baik. Pada aslinya tidak. Itu yang dilakukan oleh perempuan Sunam ini. Kenapa? Mungkin juga ini menjadi menjadi firman juga buat para leaders yang ada, khususnya pemuda dan remaja mungkin atau yang lainnya. Kita kadang mungkin di depan anggota kita bukan berlagak sebenarnya, karena ini konotasinya positif. Kita harus menunjukkan kalau kita tetap kuat. Biar apa? Biar adik-adik bahwa mungkin gak jadi lemah. Kita menunjukkan bahwa kita mampu. Padahal biar apa? Biar sekitar kita tetap kuat. Padahal tidak ada yang tahu bahwa kita tuh lagi dilanda atau diserang sama sesuatu yang luar biasa, yang bahkan kadang membuat kita tuh harus, kapan selesainya guys? Gue udah gak sanggup lagi nih. Saya udah tidak sanggup lagi untuk hadapi ini. Tapi di depan orang lain kita harus tetap tegar. Biar apa? Biar keluarga kita melihat kita tetap tegar. Karena keluarga kita melihat kita tidak tegar, pasti mereka akan ikutan lemah. Mungkin banyak hari-hari ini yang mengalami seperti yang dialami perempuan Sunam ini. Baik. Tapi kita akan belajar satu hal lagi yang menarik di sini tentang dua cerita ini. Jadi di dua cerita ini kita lihat di 2 Raja-Raja 4 ayat 3 sampai 4. Lihat di sini ya. Lalu berkata Elisa, pergilah, mintalah bejana-bejana dari luar daripada segala tetanggamu, bejana-bejana kosong, tetapi jangan terlalu sedikit. Kemudian masuklah, tutuplah pintu sudah engkau dan anak-anakmu masuk. Lalu tuanglah minyak itu ke dalam segala bejana, mana yang perlu angkatlah. Di sini ceritanya tentang Elisa bilang sama perempuan ini, dia berfirman, karena kita semua juga pasti tahu ya tentang di perjanjian lama banyak sekali nabi Tuhan yang dia berkata-kata tentang firman Tuhan, dan kata-kata dari firman Tuhan tersebut terjadi. Itu yang juga kita imani pasti. Tapi di sini ada suatu hal yang berbeda. Kalau kita baca secara detail tentang ayat ini, sebenarnya di sini firman Tuhan yang disampaikan oleh Elisa itu disampaikan sepertinya tidak terlalu detail. Saya kasih contoh ya. Firman Tuhan yang disampaikan detail, saya kasih contoh. 2 Raja-Raja 4, kita coba baca ya. 2 Raja-Raja 4 ayat 16 sampai 17. Saya bacakan ke kita semua. Berkatalah Elisa, pada waktu seperti ini juga. Ini detail ya. Waktunya seperti ini. Habis itu dibilang juga tahun depan, detail juga ya. Engkau ini akan menggendong seorang anak laki-laki. Saya langsung loncat di ayat 17. Mengandunglah perempuan itu, lalu melahirkan seorang anak laki-laki pada apa? Waktu seperti itu juga. Artinya sama persis ya. Jadi di sini Elisa menyampaikan firman itu secara detail. Tapi beda sama yang dikasih tahu Elisa yang tadi. Elisa cuma bilang, siapin buli-buli yang banyak, ya, minta di tetangga-tetangga, dan tuang minyak yang kamu punya. Kalau kita sebagai manusia, masih kita mikir gini, kan buli-buli banyak ya. Gue cuma punya 1 botol, saya cuma punya 1 botol. Tuang, berarti kemungkinan ada 2 ya. Kita tuang sesuai dengan porsinya biar pas sama rata. Atau kan dia nggak tahu nih ceritanya, dia tidak tahu tentang cerita tersebut. Karena kalau sekarang kita menafsirkannya bahwa kita sudah tahu endingnya. Tapi coba kita memposisikan diri kita bahwa kita tidak tahu endingnya. Pasti kita akan berpikir nih, minta buli-buli yang banyak, disuruh tuang, otomatis kita akan tuang sedikit-sedikit tuh. Betul ya? Perempuan Sunam ini nggak pernah nyangka kalau ternyata buli-bulinya dia akan terisi penuh. Artinya apa di sini? Firman Tuhan yang disampaikan kadang mungkin tidak terlalu detail. Jadi kadang kita nggak mengerti apa artinya, apa meaningnya.
Dan yang kedua, hal yang menarik juga di sini. Ini lebih unik lagi. Ini bahkan tentang Elisa. Jadi Elisa di sini, dan sesudah ia sampai ke gunung itu, ini perempuan Sunem, dipegangnya kaki abdi Allah itu. Tetapi Gehazi mendekat hendak mengusir dia. Lalu berkatalah abdi Allah, biarkanlah dia, hatinya pedih. Tuhan menyembunyikan hal ini daripadaku. Elisa nggak tahu. Elisa nggak tahu tentang anak ini mati. Biasanya Elisa tuh tahu apa yang akan terjadi di kemudian karena Tuhan berfirman sama Elisa. Di sini Elisa nggak tahu anaknya mati. Jadi kalau Elisa nggak tahu anaknya mati, oke, artinya dia pun pasti nggak tahu apa yang akan dia lakukan. Dia juga nggak tahu anaknya mati. Berbeda dengan kisah-kisah sebelumnya, Elisa tahu, oh habis ini akan terjadi ini, oh aku harus berbuat ini. Di kisah ini tidak. Bahkan kalau kita lihat di Alkitab terjemahan The Message, ini ada terjemahan yang unik juga ya. Elisa tuh tulis begini, but God hasn't let me in on why. Jadi artinya kalau di bahasa Indonesia kan, Tuhan tuh tidak mau biarkan aku tahu. Aku juga nggak tahu alasannya kenapa ya. Seperti itu mungkin kalau menjelaskan dalam bahasa Indonesia. Dan di sini tulis Elisa tuh I'm completely in the dark. Bapak Ibu, saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, berapa banyak hari ini yang mengalami seperti yang dialami oleh Elisa? Completely dark. Gak tahu mau bikin apa, karena keadaan mungkin yang sangat sulit. Gak tahu untuk melakukan apa. Completely dark. Completely dark. Tapi hari ini saya mau bilang kepada kita semua, hari ini firman Tuhan datang tepat buat kita semua. Kita akan belajar setelah ini apa yang dilakukan. Next slide. Dua hal ini punya kesamaan Bapak Ibu. Kita lihat ya apa kesamaannya. Kesamaannya adalah waktu perempuan ini disuruh oleh Elisa, Elisa itu bilang gini. Lalu berkata Elisa, pergilah, mintalah bejana-bejana dari luar daripada segala tanggamu, bejana-bejana kosong, tapi jangan terlalu sedikit. Kemudian Elisa bilang apa di sini? Masuklah dan tutuplah pintu sesudah engkau dan anak-anakmu masuk. Hal yang sama juga dibilang, ya, hal yang sama juga dilakukan oleh Elisa waktu dia menghadapi anak yang mati ini. Kita lihat di sini ya, 2 Raja 4 ayat 33, sama persis. Sesudah ia masuk, jadi Elisa masuk, apa yang dilakukan Elisa? Ditutupnya pintu sehingga ia sendiri dengan anak itu di dalam kamar. Kemudian berdoalah ia kepada Tuhan. Dan kalau misalnya kita lihat lagi ya, ada satu ayat mungkin saya tidak bisa menemukan di sini. Kita buka di 1 Raja 17 ayat 19. Saya bacakan ke kita semua. Kata Elia, tadi Elisa ya, tadi muridnya, sekarang Pak gurunya. Pak gurunya juga bikin hal yang sama ternyata. Kata Elia kepadanya, berikanlah anakmu itu, supaya anaknya mati juga. Sama-sama mati. Elia mengambilnya dari pangkuan perempuan itu dan membawanya naik ke kamar atas dan membaringkan anak itu di tempat tidurnya. Elia juga sama, masuk ke dalam. Mereka sama-sama masuk. Nah kalau dulu ya, Opa Maksi waktu masih hidup, Opa Maksi selalu bilang, kalau ada sesuatu di firman Tuhan yang dituliskan lebih dari 1 kali, berarti ada meaningnya. Nah kita lihat meaningnya apa sih? Kalau Bapak Ibu mungkin mendengar tentang masuklah dan tutuplah pintu, pasti mengingat 1 ayat. Ayat apa tadi? Berdoa. Kita buka ayat. Ini ayat tulisannya juga sama. Next slide. Kita baca ya. Matius 6 ayat 6. Tetapi jika engkau berdoa, tadi Elisa berdoa ya, Elia juga berdoa. Masuklah ke dalam kamarmu. Masuk, sama ya masuk. Tutuplah pintu dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat yang tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Ayat ini sangat sering didengar, pasti semua orang udah pernah dengar. Dan ternyata ayat ini sama dengan dilakukan Elisa, perempuan yang pakai beli tadi, dan Elia. Sama-sama masuk
masuk dan tutup pintu. Nah sekarang kita akan lihat apa artinya. Next slide. Next slide. Nah, apa artinya go into and close the door? Saya di sini mau coba mengambil dari Alkitab terjemahan The Message. Kenapa perlu Alkitab terjemahan lain? Karena terkadang ada pengertian yang berbeda untuk melengkapi, bukan untuk saling menyerang, tidak, untuk saling melengkapi. Makanya Bapak Ibu saya ajak untuk mempelajari firman Tuhan. Coba baca di terjemahan lain. Gak usah sampai yang baca Ibrani berat mungkin kali ya. Tidak semua orang mungkin punya kapasitas untuk mempelajari. Tapi buat Bapak Ibu bahasa Inggris simple ya. Tinggal masukin Google Translate keluar artinya. Dan di sini saya coba mengambil dalam Alkitab terjemahan The Message. Kita lihat ya. Here's what I want you to do. Ini Tony bilang. Find a quiet, ini masih sama ya. Scheduled place. So, nah ini you will be tempted to role play before God. Artinya apa? Kamu tidak tergoda untuk dalam tanda kutip bermain peran. Apa maksudnya bermain peran di sini? Tadi kita lihat ya, di cerita tentang perempuan Sunem, ya, dia itu berusaha untuk membuat orang sekitar dia untuk melihat bahwa dia kuat. Itu yang dimaksud dengan role play. Jadi waktu kita masuk ke dalam ruangan atau masuk ke dalam kamar dan menutup pintu, artinya apa? Kita tidak perlu bermain peran lagi di depan Tuhan. Kita hanya perlu menyampaikan seluruhnya kepada Tuhan. Kita hanya perlu untuk mengatakan, Tuhan, aku sudah tidak sanggup lagi. Tuhan, ini terlalu berat untuk kujalani. Tuhan, mungkin aku di luar sana bisa berlagak seperti kuat. Tapi saat kita masuk ke dalam ruangan untuk berdoa kepada Tuhan, nyatakan seapa adanya. Dan tidak ada itu saja. Just be there as simply and honestly you can manage. Hari kita belajar sesuatu tentang berdoa, Bapak. Memang kadang-kadang kita berdoa secara korporat itu juga penting. Tapi kita berdoa pribadi itu juga penting untuk hari. Kita harus menyatakan apa adanya diri kita. Kita harus menyatakan Tuhan, inilah diriku. Di sini dibilang as simply, sesederhana mungkin Tuhan. Aku butuh ini Tuhan. Aku tak sanggup lagi Tuhan. Dan sejujurnya dibilang, Bapak Ibu, hari ini kita diingatkan kembali di kondisi-kondisi mungkin yang kita alami seperti yang dialami perempuan Sunem ini. Masuk ke dalam kamarmu dan tutup pintu dan berdoa sama Tuhan. Seterbukanya sama Tuhan. Seterbukanya sama Tuhan. Sejujurnya. Anak-anak muda kalau kalian lagi lemah, don't go anywhere. Kamu punya kitab, baca. Jangan kemana-mana. Di luar sana tidak akan jadi lebih baik. Gak akan. Kamu kira kamu keluar sana akan jadi lebih baik? No way. Tapi kalian lihat di sini. Saat Bapak itu atau anak muda yang ada, kalian lemah, masuk dalam kamarmu dan tutup pintumu. Bilang sama Tuhan, Tuhan, aku tak sanggup lagi. Tuhan, pekerjaanku mungkin lagi berat-beratnya. Saya waktu kemarin pelayanan di GPD Karmel, saya ada diskus dengan satu pengurus saya. Pengurus ini bilang sama saya, Ray, tahun ini adalah tahun terberat untuk pekerjaan Kak ini, Kak benar-benar. Kakak ini bilang, di tahun ini, tahu pemotongan gajinya berapa Bapak Ibu? Lebih dari 50%. Dan dia stay nominalnya. Saya juga, anaknya banyak lagi. Menurut counting kalkulasi saya pakai kalkulator, kalau di Excel pun tidak akan dapat. Dijatuh. Kakak ini bilang, ini masa terberatku. Dia dapat pemotongan gaji lebih dari 50%. Ini real Bapak Ibu yang sedang terjadi di Indonesia dan seluruh dunia. Apa yang perlu dilakukan? Masuk kamarmu dan tutup pintu. Bilang sama Tuhan, Tuhan, pendapatanku mungkin diturunin segini Tuhan. Sesimpel dan sesederhana dan sejujur itu.
Tidak hanya itu, saya mau bicara di kantor saya sendiri. Di kantor saya, Bapak Ibu. Di kantor saya itu sekarang lagi sedang berat-beratnya. Kantor saya itu lagi berat-beratnya. Bapak Ibu tahu target dari kami, ya, target dari kami pendapatan itu drop lebih dari 50%. Lebih dari 50%. Dan lagi penghematan luar biasa. Penghematan luar biasa. Pastor saya pernah ke kantor saya, itu kita pelayanan bersama di Natal. Dan kantor saya hari ini lagi penghematan luar biasa. Bahkan hal sederhana saja ya, itu pun dikurangi. Dan Bapak Ibu lihat betapa beratnya kondisi hari ini. Jadi mungkin aja Bapak Ibu datang ke tempat ini senyum-senyum, tapi ternyata juga di dalamnya lagi berat dan susah, seperti yang dialami perempuan Sungai ini. Jangan takut Bapak Ibu. Masuk dalam kamar dan tutupi. Nah, kita baca lagi setelahnya ini terjemahannya bagus banget. Apa yang akan terjadi setelah kita masuk kamar dan tutup pintu? Yang terjadi adalah the focus will shift. Fokusmu akan berubah dari kamu kepada Tuhan. Saya akan terjemahkan seperti ini. Misalnya contoh ya, saya di depan teman-teman Pins dan Ero, pasti kalau dikasih salam nih, gimana kalian kabarnya? Baik. Apa yang mau coba saya tunjukkan adalah, saya ingin menunjukkan bahwa saya itu kuat. Biar apa? Biar kalian kuat, boleh. Tapi waktu kalian masuk ke kamar kalian dan tutup pintu, kan dibilang tadi ya, as simple and honest. Kita pasti bilang ini, Tuhan, aku udah gak sanggup lagi. Fokusnya tuh berubah, bukan aku lagi, tapi udah ke Tuhan. Dalam kondisi terberatmu Bapak Ibu, masuk ke dalam kamarmu dan tutup pintumu, maka fokusmu akan berubah dari kamu kepada Tuhan. Fokusmu akan berubah dari kamu yang berusaha kuat menjadi kepada Tuhan. Dan terakhir apa? And you will begin to sense His grace. Dan kamu akan mulai merasakan kasih karunia Tuhan. Ini penting. Kamu akan mulai merasakan kasih karunia Tuhan. Waktu fokusmu berubah dari kamu kepada Tuhan. Waktu kamu masuk ke dalam kamarmu dan tutup pintu. That's why, kenapa ini yang dilakukan oleh Elisa. Elisa tuh completely gone. Ini dia ada mati, Pak. Mati loh ya. Ini bukan hal receh, ini sederhana, tidak. Mati. Elisa nggak tahu juga nih gimana sama bangkitin. Orang Elisa nggak dapat kok, dan dikasih tahu Tuhan. Dibilang dari Tuhan menyembunyikannya. Akhirnya Elisa juga nggak tahu nih, bakal hidup apa enggak. Komplit tidak. Tapi ini yang dilakukan oleh Elisa. Dia masuk dan menutup pintu. Ini juga yang diajarkan Elisa kepada perempuan yang membawa kulit tadi. Kamu masuk dan menutup pintu. Artinya apa? Waktu kita bayangkan, kita coba imajinasikan sini. Waktu perempuan ini masuk dan menutup pintunya, kan dia bilang, kamu sama anakku masuk. Apa yang dihadapi sama perempuan ini? Buli-buli kosong. Itu buli-buli gak ada isinya. Kita membayangkan, langsung jadi musik. Enggak. Waktu perempuan ini masuk, buli-bulinya masih kosong. Kosong, total kosong. Bisa bayar utang? Gak bakal. Tapi apa artinya? Waktu dia masuk dan menutup pintu bersama anak-anaknya, mungkin dia bilang gini, Tuhan, buli-bulinya kosong ya Tuhan. Tapi aku disuruh Elisa Tuhan, disuruh Tuhan. Dan di saat itu dia merasakan kasih karunia Tuhan. Dan di saat itu juga Elisa orang ini mati. Elisa datang dan dia berdoa. Dan mungkin dia juga bilang, Tuhan, anak ini mati Tuhan. Kemarin kau bilang sama aku dia mau dikasih anak Tuhan. Kenapa sekarang mati Tuhan? Sejujur-jujurnya mungkin Elisa ngomong walaupun tidak istiqomah. Tapi mungkin kita coba mengimajinasi. Tapi waktu itu Elisa mulai merasakan kasih karunia Tuhan. Artinya Tuhan mau mengajarkan tidak hanya perempuan ini yang tadi punya buli-buli, dan Elisa pun
Dan juga Elia, Tuhan mau mengajarkan bahwa saat kita masuk ke dalam kamar kita dan menutup pintu kita, akan ada kasih karunia Tuhan yang dinyatakan. Akan ada kasih karunia Tuhan yang Tuhan nyatakan. Walaupun kita completely dark, walaupun kita benar-benar gelap. Saya sering dengar anak-anak muda bilang, "Kak, aku benar-benar totally buta. Aku gak tahu banget nih tentang ini. Gimana caranya? Aku juga gak ngerti." Banyak Bapak Ibu hari ini yang mengalami hal tersebut. Walaupun mungkin di depan baik kabarnya, haleluya, kita akan maju. Next slide. Kasih karunia apa yang akan kita alami Bapak Ibu saat kita masuk ke kamar kita dan menutup pintu? Kita lihat di sini. Gambar sebelah kiri banyak yang dialami orang-orang hari ini. Depresi, gue bosan Kak. Aku bosan. Saya bosan. Banyak dialami seperti ini. Mungkin satu dari antara kita di tempat ini juga pernah mengalami ini. Tapi lihat di sini, komplit tidak tak punya harapan akan masa depan. Mungkin, tapi lihat, karena ada kasih karunia Tuhan, grace. Lihat gambarnya dua ya, dari Yesus jadi lihat, kita dapat mulai merasakan kekuatan untuk apa? Berdiri. Banyak mungkin Bapak Ibu hari ini dan anak-anak muda yang udah gak punya kekuatan untuk berdiri lagi. Hari ini ada kasih karunia Tuhan. Ada kasih karunia Tuhan yang akan memampukan kita semua untuk berdiri lagi. Amin. Bahkan tidak hanya berdiri, baca di sini apa? Bermegah. Dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Tuhan, kemuliaan Allah. Amin. Haleluya. Bapak Ibu, saya mau bilang ya, tadi saya waktu doa, seperti Tuhan bilang gini sama saya, akan ada masa depan untuk gereja ini. Akan ada masa depan untuk gereja ini. Akan ada masa depan untuk gereja ini. Bapak Ibu akan melihat bagaimana bangku-bangku ini akan terisi dengan banyak sekali orang. Jangan pusing dengan orang-orang yang pergi. Tuhan yang akan bikin. You will begin to sense His grace. Bangkit GPD Gideon, bangkit Bapak Ibu Jemaat GPD Gideon, berdiri lagi dan bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Akan ada masa depan untuk tempat ini Bapak Ibu. Tidak hanya untuk tempat ini, tapi untuk Bapak Ibu semuanya dan anak-anak muda yang ada. Akan ada masa depan. Kita lihat ayatnya. Ini ayat dari Oma ya, minggu lalu Oma ya. Ayatnya persis dari Oma. Ayat Alkitabnya di mana? Oleh Dia, oleh Yesus, kita juga beroleh jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia ini. Karena ada Yesus, kita boleh berjalan, boleh jalan masuk, beroleh jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia ini. Kita baca, di dalam kasih karunia ini kita berdiri. Jadi karena kasih karunia dikasih Tuhan Yesus, kita bisa berdiri dan kita bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Ini ayat yang lalu. Mari Bapak Ibu, walaupun you completely in the dark, kalian tidak punya harapan mungkin untuk masa depan, tapi lihat ayat ini, berdiri dan bermegah karena ada harapan akan kemuliaan Tuhan. Next, apalagi begin to sense His grace. Begin to sense His grace, mungkin banyak juga yang mengalami hal seperti ini. Anak muda atau Bapak Ibu yang ada masih terikat dengan sesuatu. Aku mau keluar dari sini, suatu aku tak mampu. Sudah berusaha berkali-kali pun tak bisa. Terikat. Berbicara tentang apa? Hidup yang sudah hancur dan penuh dengan dosa. Bapak Ibu, saya mau bilang anak-anak muda khususnya, hei, kalau kalian jatuh kembali. Jangan kalian jatuh lalu pergi. Kalian tidak akan selamat kalau kalian pergi. Kalau kalian jatuh kembali sama Tuhan, Tuhan akan tangkap kalian. Lihat ayat ini ya. Kasih karunia apa? Kita dapat mulai merasakan bahwa Tuhan telah menembus dan mengampuni dosa kita. Kalau kalian jatuh datang sama Tuhan, masuk kamar, menutup pintumu, kalian akan merasakan bahwa Tuhan sudah mengampuni kalian.
masuk dalam kamar dan tutup pintu dan rasakan bahwa Tuhan telah menebus dan mengampuni dosamu. Lihat ayatnya, Efesus 1 ayat 7. Sebab di dalam Dia, sekali lagi di dalam Dia ya, di dalam Yesus, dan oleh darahnya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa dan kekayaan kasih karunia-Nya. Ada kasih karunia berupa penebusan dan pengampunan dosa dari Tuhan. Next slide. Yang terakhir, kasih karunia apa lagi? Bikin the son's grace. Completely kamu apa? Tidak memahami mungkin materi di sekolah, kuliah maupun pekerjaan. Bapak Ibu saya mau bilang hari ini ya, pekerjaan itu semakin sulit. Jadi anak muda yang mau masuk di dunia pekerjaan atau kuliah, belajar yang betul. Persaingan ngeri guys. Ini bukan tahun-tahun sebelumnya. Persaingan ngeri. Tapi lihat, kalau kalian tidak memahami atau Bapak Ibu mungkin yang bekerja tidak paham apa yang harus dilakukan, lihat ada kasih karunia Tuhan lain. Kita dapat mulai merasakan bahwa Tuhan melimpahkan segala hikmat dan perhatian. Akan tetapi masih di Efesus lanjutan ayat tadi ya, yang dilimpahkan kepada kita dalam segala hikmat dan pengertian. Dilimpahkan, limpah. Mari masuk dalam kamarmu dan tutup yang itu. Di sini saya mau kasih kesaksian sedikit ya. Di tahun ini saya sedang mengerjakan tesis. Kebetulan saya lagi mengambil S2 sekarang. Dan saya lagi mengerjakan satu tesis. Jadi waktu di semester 1 saya diberikan proyek oleh salah satu dosen. Kebetulan dosen saya ini dia ada di Arab. Dia kerja di salah satu oil and gas company terbesar di dunia, namanya Saudi Aramco. Dia mengajar kelas 1. Dan bapak ini memberikan saya sebuah tugas proyek. Jadi dia bilang, coba kalian semua berpikir suatu ide. Bagaimana cara mengkombinasikan oil and gas, pelajaran tentang eksplorasi dan produksi minyak bumi dengan AI, artificial intelligence. Ya, tahu AI ChatGPT lah namanya. ChatGPT. Oke. Semua mencari. Saya waktu itu lagi di Taman Safari. Saya ingat banget saya lagi di Taman Safari. Saya nggak ngerti harus bikin apa, AI juga saya nggak tahu, IT juga saya bingung, saya nggak bisa bikin PPT. Saya nggak ngerti AI. Saya waktu itu lagi gathering kantor. Ceritanya, gathering kantor di Taman Safari. Jadi saya waktu itu lagi di depan wahana apa ya? Saya lagi jadi IO di kantor. Jadi sambil pakai HP, sambil mikir nih, apa ya? Karena udah berkumpul. Jadi gathering saya tuh pagi, dikumpulnya sore. Saya belum dapat ide, satu pun saya nggak dapat ide. Kalau saya nggak ngerti coding kok, sama saya nggak ngerti. Sudah, jadi waktu saya lagi di depan kandang apa gitu saya lupa. Kandang gajah atau apa yang boleh. Tiba-tiba waktu lagi buka laptop, Tuhan kasih ide. Ini saya buka tuh. Tiba-tiba apa yang saya buka tuh semuanya nyambung. Itu lihat Tuhan ya, itu Tuhan yang kerja, bukan saya. Tiba-tiba yang saya YouTube buka tuh nyambung. Tiba-tiba Tuhan membuka pemikiran saya. Kamu bikin ini ya, kamu bikin ini, kamu sambungkan ke sini. Dan Bapak Ibu tahu, proyek dari dosen ini, dia men-challenge kami untuk ikut sebuah conference internasional, namanya Indonesian Petroleum Association. Saya diceritain sekarang di teman-teman Vincent Hero. Suruh ikut Indonesian Petroleum Association Conference. Dan itu ide yang kami buat itu diseleksi Bapak Ibu. Dan itu walaupun namanya Indonesian Petroleum Association, itu ada bule semua, banyakan bule lah. Karena itu seluruh oil and gas di Indonesia itu mengikuti conference tersebut. Dan Bapak Ibu tahu, ide yang saya buat di depan kantor tersebut itu tembus sampai di conference itu. Itu bukan saya loh, itu Tuhan. I completely dark. Completely dark. Kalau saya nggak ngerti apa-apa kok. Tapi saya cuma bilang Tuhan apa ya? Saya juga sempat pusing juga sih. Dan Bapak Ibu tahu dari tim UI yang pertama kali keterima itu kelompok kami. Kelompok saya yang tidak tahu apa-apa ini diterima dan bahkan kami itu accept. Jadi kalau di Indonesian Petroleum Association Conference itu ada 2 yang bisa di accept. Satu, oral presentation, itu presentasi langsung.
Kedua, poster presentation. Ya, jadi kalau misalnya level keterimanya level 2 lah kalian, itu keterimanya cuma poster. Dan Bapak Ibu tahu, saya keterima dua-duanya. Oral presentation and poster presentation. Itu akses loh by mereka. Itu saya bukan by dosen saya, tapi by komite IPA tersebut. Seperti itu. Dan akhirnya apa yang saya buat ini, walaupun waktu kemarin ya, karena waktu juga, saya hanya membuat sampai hipotesanya. Jadi karena masih hipotesa, dia tidak boleh untuk oral presentation. Tapi accept, tapi tidak boleh. Makanya saya hanya dialihkan ke poster presentation saja. Dan hari ini Bapak Ibu, hal yang saya buat tersebut kan jadi tesis saya. Dan satu hal lagi yang saya menarik ya adalah, apa yang saya buat ini belum pernah dibuat di seluruh dunia. Wow. Saya juga bingung. Saya waktu saya sekarang lagi research. Saya lagi research di SKK Migas. Dan ada satu paper dari SKK Migas. SKK Migas itu jadi kantor yang megang seluruh lapangan minyak di Indonesia. Itu harus agak izin ke mereka. Saya lagi tesis di sana, lagi mengerjakan research saya di sana. Dan mereka baru memunculkan paper itu di bulan Mei 2024. Jadi kalau di paper itu di bagian bawah selalu ditulis untuk kelanjutan coba membuat hal ini. Itu baru saya temuin bulan lalu ya papernya. Tapi Bapak Ibu tahu, saya sudah menemukan apa yang saya buat ini yang berkaitan dengan apa yang tertulis di paper tersebut itu dari tahun lalu. Jadi waktu saya lihat paper itu, kok sama sama saya buat? Itu namanya hikmat Tuhan. Tapi hikmat Tuhan, I'm completely dark tentang apa yang saya lakukan. Tapi Tuhan melimpahkan segala hikmat dan kelebihan. Next, Tuhan mau kita merasakan semuanya ini. Efesus 1 ayat 11 ayat yang tadi ya, yang 78 ditutup dengan ini. Aku katakan di dalam Kristus, karena di dalam Dia, saya lagi bilang di dalam Yesus ini, kami mendapat bagian yang dijanjikannya itu. Bapak Ibu, semua yang tadi saya sudah sharingkan itu sudah dikasih sama Tuhan. Di dalam Dia kami mendapat, di dalam Yesus kami mendapat. Jadi berbahagialah Bapak Ibu yang percaya sama Yesus, karena di dalam Yesus kita mendapat. Kalau nggak karena Yesus kita nggak dapat, nggak bisa dapat. Jadi kalau ada orang yang mempertanyakan tentang Yesus, itu tidak usah didengar, tidak usah diajak diskusi, ngapain? Di dalam Yesus kita bisa dapetin semuanya. Tanpa Yesus kita nggak bisa dapat. Gimana caranya kita bisa mendapat di dalam Yesus? Karena Tuhan banding diri dari sana. Kami yang dari semula ditentukan, bayangin dari semula ditentukan untuk menerima bagian itu sesuai dengan maksud Allah yang di dalam segala sesuatu bekerja menurut keputusan kehendaknya. Kita tuh ditentukan untuk mendapat hal yang tadi, Bapak Ibu. Next slide. Slide terakhir saya boleh masuk dulu di atas. Kita kembali ke cerita tadi. Di atas ada ada Elisa dan ada perempuan Sunem tadi ya. Dan yang di bawah ada cerita tentang perempuan yang ada bulu-bulunya tadi ya. Lihat di sini. Waktu mereka masuk ke dalam kamar dan tutup pintu, anaknya hidup. Jadi Bapak Ibu yang hari ini yang komplit tidak, bahkan sudah mati pengharapanmu, bangkit, anak ini hidup. Anak ini hidup. Anak ini hidup. Kalau ada visimu yang sudah mulai mati, bangkit. Visimu akan hidup. Gereja ini akan hidup. Gereja ini akan bangkit. Kamu akan hidup. Ini mati loh Bapak Ibu, mati. Bukan cuma nggak bisa makan minum, ini mati. Waktu dia masuk ke dalam kamarnya dan tutup pintunya, anak ini hidup. Cita-citamu akan hidup. Masa depanmu akan hidup. Segala sesuatu yang kamu inginkan akan hidup. Karena ada Yesus yang sediakan buat kita semua. Bukan kita yang bekerja. The focus will shift from you to God. Bukan kita yang mengerjakan, tapi Tuhan yang hebat. Kita punya Tuhan yang hebat. Kalau hari ini mungkin kita melihat masih banyak bangku yang kosong, kita punya Tuhan yang hebat.
kemampuan sini. Tapi ingat, sana ada kasih karunia Tuhan. Tuhan yang akan mampukan kita semua. Saya di tempat kerja saya nggak pernah dianggap dulu Bapak Ibu. Never. Saya dibuang di tempat paling bawah. Tapi Tuhan mengangkat begitu rupa sampai bisa terjadi Natal di tahun, saya lupa tahun berapa, 2023. Dan Bapak Wakil Gembala yang melayani. Dari saya yang dibuang. Saya dibuang di tempat paling bawah, tapi Tuhan angkat sampai tempat paling atas. Tuhan mengangkat, bukan saya. Untuk bertemu level komisaris dan direktur itu gak mudah tempat saya Bapak Ibu. Tapi Bapak Wakil Gembala tempat ini pernah dulu satu meja bersama. Itu bukan saya, tapi kasih karunia Tuhan. Jangan patah semangat. Mari bangkit. Boleh komplit di dalam. Masih melengkapi untuk tutup pintu. Mari kita bangkit berdiri. Dia selalu